Tadi menyangkut dengan LPG. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Kebijakan tolol. Goblok. Saat ini kebijakan pemerintah emang pada tolol, menterinya pada tolol emang. Rata-rata nyusahin rakyat, tuh lihat aja nih rakyat. Ngantri, udah ngantri panjang, dapetnya cuma satu. Tuh macet, gara-gara ngantri di pangkalan. Rakyat lo tuh banyak, 275 juta, goblok. Kalau nggak ada pengecer ya susah lah beli di pangkalan semua. Tolol banget no. Menteri pada tolol. Bego ngatur pada. Orang mah jangan yang eceran, yang pengecer yang dipotong. Ada juga yang tengahnya tuh. Dari pangkalan atau agen yang harus dilihat penyalurannya bener apa enggak. Kalau pengecer mah cuma 2.000 perak. Di sini juga cuman beda 2.000 perak, tapi kita ngantrinya nggak kira-kira. Udah lama nggak dapet juga. Emang kebijakan goblok, pemerintah goblok emang. Ibu jualan apa? Ini jualan batagor. Gasnya tak ada. Semua sudah siap, gas tak ada. Nanti bagaimana kalau tak Ini dijual? kasihan ibu ini kan. Adonan sudah dibikin, gasnya nggak ada. Pusing-pusing kemana-mana tak ada. Jadi mau gimana lagi masyarakat kecil? Anda boleh bikin aturan, seperti apapun Anda bikin aturan, ya. Tolong Menteri ESDM, Menteri Migas, ya, BUMN, jangan korbankan anak masyarakat kecil ini, ya. Kasihan. Anda boleh bikin aturan, mau macam apa aturan? Ini cari kemarin ada sampai 28.000, ya. Jangan sampai korbankan masyarakat. Kalau Anda dipilih oleh rakyat, Anda dipilih oleh masyarakat, tapi kebutuhan makan masyarakat Anda tidak perhatikan. Ingat itu. Iya, ini yang terjadi. Jadi saya minta kepada Pak Menteri, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, inilah yang disebutkan Pak Prabowo itu bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri ESDM alias Bahlul lagi-lagi membuat gaduh ya di Indonesia, di mana masyarakat harus ngantri panjang untuk mendapatkan gas LPG 3 kilo subsidi dari pemerintah. Nah, gara-gara kebijakan aturan dari Bahlil ini, masyarakat harus membeli langsung ke agen ya. Yang sebelumnya kata Bahlil ya, pengecer itu yang menaikkan harga. Tetapi justru malah menambah masalah dan masyarakat harus antri. Bahkan ya ada berita terbaru, yaitu ibu rumah tangga di Tangerang Selatan meninggal dunia tak kuat antri LPG 3 kilo ini. Inilah akibat kebijakan Bahlil yang tidak pernah dipikirkan ya, dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sekarang kita lihat ya, hampir semua daerah mengantri untuk mendapatkan LPG 3 kilo. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah kebijakan Bahlil ini ya, masyarakat harus langsung membeli ke agen, apakah mendapat restu dari Prabowo atau memang hanya kebijakannya sendiri? Bahkan ya DPR pun meminta Bahlil untuk mencabut masyarakat harus membeli ke agen langsung. Justru ini menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah ya. Pak, tapi soal koordinasi tadi yang soal pangkalan tadi sudah koordinasi dengan Pak Prabowo bagaimana? Ya itu kan jangan semua hal ke presiden. Apa tugas menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke presiden. Nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Udahlah, kalau itu benar dan salah itu biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru ya. Saya melengkapi aja apa yang sudah disampaikan teman-teman terkait kelangkaan gas 3 kilo ya. Jadi sebetulnya situasi kelangkaan ini kan sangat merugikan pemerintah, terutama nama baik Pak Presiden, Pak Menteri ya, kemudian juga pihak Pertamina. Jadi bahkan ada guyonan yang sangat ironis gitu ya, sudah zaman digitalisasi masih harus antri kayak zaman batu gitu. Jadi menurut saya ini menjadi perhatian kita bersama, terutama memang di Jabodetabek ya, apalagi mau menghadapi bulan puasa gitu. Jadi kurang dari 1 bulan itu kalau kita tidak menyelesaikan ini, itu akan sangat saya kira akan sangat tidak diharapkan nanti efek-efek berikutnya itu gitu. Jadi mungkin saya sebagaimana saran Pak Sugeng harus
problem solving ya. Apakah mungkin pengecer tetap diberikan kesempatan untuk menjual selama proses registrasi migrasi ke subpangkalan itu? Jadi sampai kira-kira ada kepastian sehingga masyarakat tidak payung balik dan sebagainya. Terima kasih. Seharusnya Prabowo ini harus mengambil keputusan untuk memecat Bahlil ya. Kita tahu bahwa Prabowo mungkin sangat beda sikap dengan menteri-menterinya. Tetapi dengan aturan baru seperti ini kita lihat ya, bukan menjadi baik tetapi bertambah lagi masalah. Ya seharusnya Prabowo juga harus mengambil sikap ya untuk memecat si Bahlil ini. Ini baru satu daerah memakan korban. Cukup kasihan masyarakat harus ngantri panjang, buang-buang waktu dengan alasan pengecer menaikkan harga. Baik ya, langsung saja kita dengar ya komentar dari netizen akibat keputusan dari Menteri SDM ini, yaitu mencabut izin pengecer supaya tidak bisa menjual LPG 3 kilo. Kita lihat nih bagaimana potret kelangkaan tabung gas 3 kg di berbagai daerah. Ini semua akibat kebijakan Kementerian SDM per 1 Februari 2025 yang melarang penjualan tabung gas 3 kg di warung pengecer. Kebijakan tersebut menurut gua tidak sama sekali pro ke rakyat kecil. Pertama, ya, nggak semua masyarakat tahu lokasi agen di mana, karena mereka biasa beli di warung Madura atau warung dekat rumah. Terus kemudian kedua, tidak semua orang rumahnya dekat dengan agen lokasi tabung gas, sehingga walaupun harga di agen lebih murah dibandingkan pengecer, pembeli harus mengeluarkan ongkos lagi untuk sampai ke lokasi agen. Justru jatuhnya bakal lebih mahal. Terus ketiga, begitu pembelian terkonsentrasi di satu tempat, pastinya akan ngantri dan bisa kemungkinan terjadi kerusuhan akibat masyarakat mengantri kelamaan. Nah sehingga dapat gue simpulkan, kebijakan Kementerian ISDM yang menyatakan tabung gas 3 kg tidak boleh dijual lagi di warung pengecer merupakan kebijakan PA. Udah bener dulu jadi supir angkot, malah jadi menteri. Coba itu pakai ini nih, mikir. Mulai 1 Februari pemerintah mau stop layanan jual LPG 3 kilo ke pengecer. Di mana pikirannya coba? Gimana caranya jual dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer? Coba pikir. Yang salah itu sebenarnya bukan dari pengecer, Pak. Bukan dari pengecer. Karena layer distribusi tata niaga dari SPBE itu nggak bener. Coba bayangin, ada di SPBE ada distributor, distributor ke agen ke pangkalan, baru ke pengecer. Terus kalau pengecernya harus terdaftar ini sampai mau daftarin semua yang ada di desa-desa itu impossible. Gak mungkin. Belajar dari rokok lah. Produk rokok itu ada di mana-mana, tapi harganya tidak terlampau jauh dari harga produsennya. Kenapa? Karena availability-nya tersedia di mana-mana. Toko bisa beli di mana-mana. Persaingan harga terjadi. Ketika persaingan harga terjadi, di situ kemudahan dan pelanggan akan menang. Kalau sekarang, siapa sih yang bisa beli ke SPBE? Dibatasi, coba ditambah banyak. Orang-orang yang bisa beli ke SPBE itu dibuat tambah banyak, sehingga terjadi persaingan harga. Yang kenyang, yang gendut tuh yang ada di tengah, bukan yang di bawah. Yang di warung itu cuannya cuma 2.000 Pak maksimal. Gak mungkin lebih. Yang di tengah nih yang kenyang, yang harus dipotong gitu. Gue bilang juga apa tuh ya, ini gas melon hilang udah pasti ada campur tangan penjabat. Nggak mungkin enggak. Yang gue heran kok mau bikin kebijakan kontroversial hanya untuk menutupi dan mengalihkan isu cukong oligarki. Aduh, untuk pengalihan isu sertifikat HGB dan sertifikat SAM di atas lautan di seluruh Indonesia, bos. Peta reklamasi di seluruh Indonesia. Kok bisa? Bukan hanya pik aja. Gila, kok mau jadi bandalan cukong sekelas penjabat-penjabat kita? Tolol asli. Jadi gue kasih tahu nih, melon itu per 1 Februari pemerintah kita membuat aturan kalau pembelian gas melon ini tidak boleh lagi diadakan secara eceran. Jadi kelas menengah ke bawah lagi nih yang kena.
harus beli langsung tuh. Pertamina harus beli langsung. Gila nggak? Bahkan Menteri Bahlul, kenal nggak lu Menteri Bahlul? Iya, yang gunanya dikit tapi minta gaji paling banyak. Dia bilang tuh, kalau untuk masyarakat, untuk konsumsi, beli gasnya jangan banyak-banyak. Pertanyaan gua, emang ada orang beli gas untuk konsumsi rumah tangga belinya sampai 30-40? Nggak ada, monyet. Nggak ada. Beli satu aja duitnya pakai ngutang. Pemikiran dari mana? Sekalipun ada orang yang beli dengan jumlah banyak kayak gitu, ya pembisnis. Seharusnya yang ditindak pembisnisnya, bukan masyarakat lagi yang kena imbasnya. Otak pakai otak. Astaga, ini udah sama nih kayak kelangkaan minyak waktu itu. Langka minyak, masyarakat disuruh ngerebus sama Bu Megawati. Rebus makanan direbus. Tahu-taunya ada penjabat kita yang lagi gila ekspor minyak, ketahuan di Indonesia lagi krisis minyak. Kan gila, diusut? Enggak. Heran banget gue sama pemerintah kita, ada aja yang bikin kaget. Gas LPG 3 kg lagi langka, terus bikin kebijakan katanya warung-warung kecil nggak boleh lagi tuh jualan gas LPG 3 kg. Alasannya karena banyak yang markup, bikin harga jadi naik. Ya padahal tuh harusnya tugas pemerintah tuh buat mencari tahu kenapa harga itu bisa naik. Dan gue yakin bukan karena warung-warung kecil itu yang pengen harganya naik. Dan gue yakin banget kalau warung-warung kecil itu justru membantu banget gitu kita orang yang kadang-kadang butuh gas cepet. Apalagi ya ini kan gas 3 kg itu buat orang-orang miskin, yang mana tuh nggak mungkin tuh stok gas tuh sampai 3-4, ya paling cuma 1 tabung. Nah sekarang kalau ada kebijakan warung-warung eceran tuh nggak boleh jualan gas LPG, terus harus adanya di agen, itu kan menyusahkan orang. Mau beli 1 tabung gas aja itu ngantrinya berjam-jam dan panjang banget. Gue juga nggak tahu tuh seberapa jauh agen itu dari rumah-rumah warga. Ya maksud gue tuh pemerintah tuh kalau buat apa-apa tuh jangan langsung tiba-tiba kayak mau nutupin sesuatu gitu loh. Kayak buru-buru banget. Dipikirin dulu gitu sampai matang, ini impactnya kayak gimana secara langsung atau enggak ke masyarakat. Terus antisipasinya bakal kayak gimana. Jangan nggak ada apa-apa tiba-tiba kebijakan keluar, nyusahin rakyat lagi. Ini pemerintah kalau bikin peraturan yang bener lah, dipikir dulu yang serius gitu loh. Bakalan jadi gimana dampak dari peraturan itu. Apalagi ini urusannya bahan pokok, urusan gas melon 3 kg yang nggak bisa diganti sama bahan lain. Sekarang pemerintah bikin aturan, gas melon nggak boleh dijual di pengecer, bolehnya di agen. Lah, sekarang agennya jauh. Emang lo pikir semua orang punya motor? Emang motor nggak pakai bensin? Lo bayangin kalau emak-emak yang harus jalan kaki 2 km bahkan lebih, nenteng-nenteng tabung gas kosong sama gendong anaknya. Pulangnya dia lebih berat, karena tabungnya udah ada isinya. Orang yang sehat aja bisa jadi sakit. Lah gimana kalau nenek-nenek? Agen gas jam 5 sore udah tutup. Lah kalau gas habis jam 7 malam, gimana? Rakyat nggak bisa makan sampai agen gas buka. Gitu. Terus gimana nasib tabung gas kosong yang ada di pengecer sekarang? Terus gimana pendapatan para pengecer? Pemerintah mikir dong, hidup rakyat sendiri kok dibikin susah. Hanya demi untuk mendapatkan hak mereka atas gas melon 3 kg. Yang sebenarnya udah jadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi itu. Lah kok untuk dapat hak aja, sekarang malah dipersulit. Rakyat itu bukan pengemis, yang mentang-mentang miskin, jadi bisa diperlakukan seenaknya. Rakyat itu bukan mengemis subsidi. Rakyat cuma menuntut hak mereka atas subsidi. Subsidi itu bukan belas kasihan pemerintah. Subsidi adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah. Karena pemerintah nggak bisa bikin rakyatnya mampu dan sejahtera. Gue tahu kalau gas melon cuma untuk orang miskin. Tapi emang siapa yang mau jadi miskin? Semua juga maunya jadi orang kaya. Tapi kenapa pemerintahnya nggak mampu bikin rakyatnya kaya dan sejahtera? Kalau pemerintah bisanya cuma bikin hidup susah, tambah susah, ya udah, bubarin aja pemerintah. Karena apa fungsinya? Makanin duit pajak doang. Sekarang lo bayangin, beli gas melon harus pakai KTP sama kakak. Rakyat itu mau beli gas, bukan mau ngelamar kerja, mau beli loh.
bukan mau minta, bukan mau nyolong. Ini peraturan udah bikin rakyat susah dan resah. Jadi harusnya bukan rakyat yang harus nunjukin KTP sama kakak buat beli gas melon. Tapi menteri yang bikin kebijakannya yang harus nunjukin surat keterangan tidak di bawah pengaruh alkohol. Surat keterangan bebas kepentingan pribadi. Surat keterangan bebas pengaruh oligarki. Surat keterangan bebas dari kebodohan. Surat keterangan bebas dari penyakit jiwa. Dan harus dicek, palsu nggak tuh dia ijazahnya? Lo tahu nggak siapa menteri yang bikin peraturannya? Lo googling aja sendiri, biar paham. Salam semangat antitesa 24. Halo guys, kali ini kita bicara soal LPG. Jadi ramai ya di masyarakat kesulitan mendapatkan tabung gas LPG 3 kg ya karena larangan dijual ke pengecer. Nah, kalau kita bicara soal sejarah dan latar belakang kebijakan LPG 3 kg ini, kita ingat ya zaman ya beberapa puluh tahun lalu lah tentang program LPG 3 kg ini. Kalau nggak salah dimulai pada tahun 2007 ya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah ke gas LPG. Nah, langkah ini diambil untuk mengurangi beban subsidi negara karena subsidi minyak tanah memang jauh lebih besar dibandingkan dengan subsidi gas LPG pada saat itu. Jadi waktu itu pemerintah memberikan tabung gas LPG 3 kg secara gratis kepada masyarakat untuk memudahkan transisi. Bahkan ada yang dikasih kompornya juga gitu sekalian ya. Nah, tapi sejak awal kebijakan ini tidak secara eksplisit mengatakan bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Tapi malah sebaliknya gitu, seluruh lapisan masyarakat dianjurkan untuk beralih ke LPG karena dianggap lebih hemat dan efisien dibandingkan minyak tanah. Nah, rumah tangga yang lebih mapan memang biasanya menggunakan tabung biru ya, LPG 12 kg. Nah, sedangkan masyarakat kecil mulai beralih ke tabung melon 3 kg. Nah, masalahnya adalah kenapa sejak awal tidak didorong untuk menggunakan gas alam? Ya kita lihat ya, memang sejak awal program konversi ini banyak pihak yang mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan gas alam melalui pipanisasi rumah-rumah tangga gitu ya, yang dikelola oleh perusahaan gas negara atau PGN. Nah, gas alam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan LPG ya, seperti lebih aman karena gas alam memiliki berat jenis lebih ringan dari udara sehingga jika terjadi kebocoran gas alam akan mudah menguap ya, dan tidak berkumpul di bawah, jadi jauh lebih aman. Juga lebih murah karena harga gas alam cenderung lebih stabil dan terjangkau dibandingkan LPG. Nah, tapi usulan ini diabaikan. Ya diduga karena adanya kepentingan bisnis ya dari pemilik usaha tabung LPG dan SPBG ya, Satuan Pengisian Bulk LPG ini. Ya akhirnya pemerintah membagikan tabung LPG 3 kg ini dan akhirnya menimbulkan biaya logistik yang sangat tinggi. Nah, terkait soal kebijakan larangan penjualan kepada pengecer ini. Jadi mulai 1 Februari 2025 ini pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer dengan alasan untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran. Nah, kebijakan ini mengharuskan masyarakat membeli langsung dari pangkalan resmi dengan menunjukkan KTP atau identitas lain. Ya, kalau berdasarkan keterangan dari pemerintah, kebijakan ini ditujukan untuk yang pertama soal subsidi agar tepat sasaran katanya. Jadi pemerintah ingin memastikan bahwa hanya masyarakat miskin yang benar-benar mendapatkan manfaat dari subsidi 3 kg ini. Lalu mengurangi penyalahgunaan penjualan ya. Nah, karena penjualan melalui pengecer seringkali menyebabkan harga melambung jauh dari harga harga eceran tertinggi atau HET, sehingga masyarakat harus membayar lebih mahal. Nah, tapi kalau kita lihat, justru kebijakan ini banyak menimbulkan berbagai masalah baru, seperti kesulitan akses di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan yang tinggal jauh dari pangkalan resmi harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk membeli gas LPG ini. Dan ini kan tentunya menambah biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan gas ini. Lalu soal usaha kecil, justru malah mereka akan semakin terbebani. Banyak usaha kecil seperti pedagang gorengan, tukang bakso, warung nasi, dan lainnya ini sangat bergantung pada LPG 3 kg sebagai bahan bakar utama.
Dengan pembatasan akses ini, mereka akan semakin kesulitan untuk menjalankan usaha mereka karena harus mengeluarkan biaya transport lebih ya untuk menghadapi kelangkaan pasokan ini. Belum lagi kalau kita lihat misalnya harus menggunakan gas non subsidi ya. Nah, harga gas non subsidi ini semakin gila, semakin mahal. Ya memang bagi rumah tangga menengah ke atas gitu ya, yang tidak berhak mendapatkan subsidi harus menggunakan tabung 12 kg. Harga LPG-nya ini meningkat terus gitu. Pada akhir tahun lalu harganya kalau nggak salah yang tabung 12 kg ini masih di bawah 200.000, tapi sekarang harganya sudah 225.000, bahkan mungkin lebih kalau nggak salah. Dan akhirnya banyak juga dari kalangan menengah ini yang beralih menggunakan tabung melon 3 kg meskipun dilakukan secara diam-diam ya, secara ilegal ya, karena harganya begitu jauh. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal masalah keamanan dan efisiensi energi. Nah, LPG ini memiliki kelemahan mendasar dalam hal keamanan dibandingkan gas alam. Jadi berat jenis dari gas LPG ini lebih besar dari udara gitu, sehingga jika terjadi kebocoran, LPG akan berkumpul di bagian bawah ruangan ini. Lalu karena berat jenisnya lebih besar daripada oksigen, maka akan lebih mudah terjadi kebakaran dan sebagainya. Nah, hal ini meningkatkan risiko akan ledakan dan percikan-percikan api. Nah, belum lagi soal ketergantungan impor. Sebagian besar pasokan LPG di Indonesia berasal dari impor, sehingga harganya sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga pasar internasional. Nah, ini berbeda dengan gas alam yang tersedia melimpah di dalam negeri kita. Jadi kalau kita perhatikan ya, kebijakan ini sangat tidak memberdayakan infrastruktur gas alam kita. Indonesia ini memiliki potensi besar untuk memanfaatkan gas alam domestik melalui jaringan pipanisasi rumah tangga yang dikelola oleh PGN tadi. Tapi kebijakan pemerintah justru harus mendorong penggunaan tabung LPG yang bergantung pada impor. Dan sudah jelas, ini alih-alih membantu masyarakat miskin gitu, kebijakan ini justru menyulitkan mereka dalam mendapatkan bahan bakar yang murah untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk membiayai usaha kecil mereka. Nah, jadi banyak pihak yang menduga bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya dibuat untuk kepentingan rakyat, melainkan demi menjaga keberlangsungan bisnis distribusi tabung LPG oleh perusahaan-perusahaan tertentu lah. Jadi kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kg ini melalui pengecer ini adalah langkah pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran katanya. Tapi implementasinya menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat kecil dan usaha-usaha mikro. Jadi saya rasa penting sekali ya untuk dilakukan pengembangan soal jaringan gas alam rumah tangga ini. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan pipanisasi gas alam oleh PGN agar masyarakat memiliki alternatif bahan bakar yang lebih murah dan aman. Lalu juga melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi subsidi ini. Jadi bukannya melarang pengecer, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan harusnya terhadap distributor dari gas yang bersubsidi ini agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan pemerintah perlu mencari solusi untuk menekan harga LPG non subsidi agar tidak terlalu memberatkan masyarakat menengah. Ya, semoga dengan langkah-langkah seperti tadi pemerintah bisa menciptakan kebijakan energi yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan usaha kecil maupun rumah tangga miskin. Salam.